Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Apa kabar, teman-teman, Kakak? Sehat-sehat, Kakak? sehat? Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Alhamdulillah sehat. Kakak, sebelumnya kami ucapin terima kasih dulu ya, Kak, untuk Kakak sudah mau join bareng kita diskusi santai. Semoga di balik Mantap. santainya ada manfaat dan kebaikan yang tersampaikan, Kak. Amin. Kita diskusi santai aja ya. Iya, Jadi kita diskusi santai aja, Kak. ngobrol. Kak, sebelumnya saya sedikit cerita tentang tentang pen Shirley ini ya, Kak. Iya, coba diceritain. Ini saya juga Jadi ngasih gini, tahu nih ke teman-teman bahwa Sherly benar-benar nggak tahu ini di belakangnya kita berdirinya sejak kapan. Jadi silakan teman-teman boleh perkenalkan dulu. jadi sebelumnya mungkin Kakak udah kenal sama aku. Ya, Ya, ya sebenarnya admin pen Shirley Anavita ini sebenarnya saudari Sakti dari Kendari. Itu yang megang akun Kakak. Nah, ternyata dia ngerasa Kak kalau misalnya dia megang sendiri ini akun tuh nggak jalan Kak, akhirnya dia rekrut kita untuk sama-sama saling kolaborasi, saling sulam tambal kalau ibarat Kak Shirley. mantap. Dan di grup itu Kak untuk sekarang ini yang intinya ada 10 Kak, dan itu semuanya beda latar belakang Kak. Aku dari kesehatan, ada kawanku dari agama, ada kawanku dari hukum, ada sosial, ada psikolog. Jadi kita berbeda latar belakang semua, Kak. Dan dari situ kita mencetus bikin komunitas penshare ini agar kita sama-sama saling menguatkan gitu, Kak. Tapi Terus sebetulnya visinya apa sih? Kayak visinya tujuan ini, Kak. tujuan bentuk fans apa nih ya? Saya juga nggak tahu sih. Sebenarnya fans itu hanya apa ya, rasa rasa kagum kita aja sama Kakak. Pada dasarnya tujuan dari kita itu biar kita nih sama ada anak muda, ada wadah gitu Kak, ada wadah untuk kita untuk mengimplementasikan mimpi kita, tujuan hidup kita. Ketika kalau Kakak sering bilang mungkin kontrol sosial, mungkin teman-teman yang ada di komunitas ini adalah kontrol sosial gitu Kak. Dan kebetulan kemarin Kak ada adik kelas kita Kak yang dapat juara satu terbaik di sekolahnya Kak. Oh, ini juga admin. Iya, itu dari 10 kawan kita yang saling support gitu Kak. Padahal pada sebelumnya sebelum dia ikut join di grup ini, prestasinya itu masih biasa aja Kak. Tapi ketika dia sudah ikut join ini, jadi dia ngerasa kalau misalnya saya masih malas-malas belajar, malu gitu kan. Kayak gitu Kak. Jadi luar biasa. Keren kalian keren. Tapi tujuan kita itu membawa perubahan, dan pastinya perubahan bukan pada diri kita tapi khususnya untuk Indonesia gitu Kak. Amin Terus amin sebenarnya amin. ini banyak pertanyaan Kak Shirley yang udah masuk gitu ya. Mm-mm. Sekiranya Kak Shirley kan sering banget nih menyuarakan anak muda nih harusnya kolaborasi ya Kak. Nah, boleh dong Kak berbagi cerita dengan latar belakang kita yang berbeda, tapi kita punya satu visi. Gimana ya Kak cara kita memulai kolaborasi itu? Sebetulnya kolaborasi mah tinggal lihat kelebihan kita apa, kelebihan kawan kita apa, kemudian saling mengisi. Dan sebetulnya saya juga kalau teman-teman ada 10 orang, saya nggak tahu ini kan yang saya lihat baru. Semoga nanti kalau pandemi ini udah selesai kita bisa ini ya. Silaturahmi secara offline. Bisa saling kenal. Gini, kolaborasi itu kan tentang sebuah keputusan ya, Win. Iya Kak. Keputusan untuk ambil bagian. Dan ketika sudah berkeputusan untuk ambil bagian dalam satu hal, khususnya
yang intinya nggak cuma untuk diri sendiri, atau kita kan mencari tahu sebetulnya kelebihan kita apa, kita bisa berikan ke siapa. Jadi kolaborasi itu kan adalah kontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Tidak perlu jadi orang lain, sesuai dengan kapasitas kita aja. Ini teman-teman banyak yang kita suaranya. Iya, suara kakak Ini bergema ya. di sana di speaker ya? Coba deh, aku lihat. Atau di sini saya cabut nih? Coba deh. Coba ya. Kau ini jangan terlalu nyaring dan nonton. Oh iya. Coba. Cek 1 2. Ya. Masih. Di ini kayaknya di Windows bisa pakai ini. Oh, boleh. Jadi Maaf, teman-teman. sebetulnya ini nih akun ini nih udah sejak kapan, Win? Sejak, kalau untuk tanggalnya saya kurang tahu ya Kak, cuma semenjak kakak viral, sejak kakak membawa perubahan ke generasi milenial, akun ini dibuat Kak gitu. Iya. Terus gimana cara kalian komunikasi satu sama lain? Soalnya nih, jujur nih, Iya, suara saya udah jelas ya teman-teman, nggak bergema lagi, betul ya? ya udah jelas ya. Oke. Soalnya kalau saya perhatikan, akun ini nih selalu ngeposting setiap hari tuh ada aja yang diposting, Win. Iya Kak. Itu gimana? Cara dapetin konten itu gimana? Nah, ini dia Kak. Tunggu, aku benerin ini dulu. Ini ada teman-teman sih juga nih, ada Muhammad Rizky, ada kawan-kawan kita juga. Oh iya Kak, mumpung ada Rizky, tadi dia sampaikan salam Kak Winda, salamnya buat mentor kita Kak Shelia Navita. Nih ya Rizky udah aku sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sherly itu benar-benar berharap pandemik ini segera selesai biar kita bisa silaturahmi kelas intensif pertama sama kedua online itu Sherly pengen banget gabungin. Amin. Ya. Kembali ke pertanyaan kakak ya, kenapa setiap hari akun ini selalu buat konten yang repost kegiatan kakak gitu ya, bahkan kegiatan kakak yang udah lama pun dia tahu ya Kak. Itulah betul. biar jadi, itu salah satu biar jadi cerminan kita Kak, aktivitas kakak sebelum kakak jadi orang hebat ini, kakak melakukan kegiatan-kegiatan apa, dan biar teman-teman tahu, jadi admin ini nge-share lah di video Pens ini. Kan sekarang kita ngelihatnya kakak udah sukses aja gitu ya, kita lihat lagi perjalanan kakak, perjuangan kakak, bagaimana cara kakak kuliah di Australia dengan jualan koran, itu sangat-sangat menginspirasi kita Kak. Itu ada nggak ya foto-fotonya? Kayaknya Sally lupa itu ada ngepost apa enggak, tapi benar itu salah satu pengalaman ini sih yang kalau di Indonesia kayaknya Sally nggak akan punya pengalaman sebagai tukang oper koran itu. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya juga ngelihat ini benar-benar postingan yang udah lama banget. Kok bisa dikulik-kulik saat Sally masih di Australia saat itu naik lagi tuh semua postingannya. Bahkan saat Sally masih dengan Ibu Sally, itu Sally ingat banget tuh. Ibu Yanti. Ini kok naik lagi postingannya, padahal ini kan postingan sudah lama banget. Gitu. Ini yang kita cari tahu sekarang tentang sosok keluarga Kak Sherly loh, lagi kita jadi PR. Karena selama ini kita kenalnya ibunya Kak Sherly ya. Padahal kita yakin Kak, banyak guru-guru SMA Kak Sherly, kawan-kawan Kak Sherly, adik Kak Sherly yang pastinya membantu dalam suksesnya kakak saat ini. Iya. Nanti pelan-pelan lah. Pelan-pelan nanti teman-teman tahu kalau ada kesempatan nanti bisa silaturahmi juga. Amin. Gitu. Tapi gini, Win, sebetulnya kan sosok anak muda itu banyak ya, Win. Maksudnya sosok anak muda sekarang tuh banyak di Indonesia yang kiranya bisa teman-teman angkat. Jadi kalau misalnya sebetulnya ini ada 10 orang nih anak muda yang pengen mengangkat sosok-sosok yang kiranya bisa kita saling sharing-sharing bareng gitu.
sebenarnya banyak yang bisa teman-teman angkat. Banyak, banyak banget. Kenapa pada akhirnya memutuskan, ini nggak tahu, ini Winda udah pernah nanya apa belum ke admin yang pertama. Kenapa Ah, memutuskan untuk mengangkat Erli? Kan sebetulnya ada banyak sosoknya. sebenarnya aku udah pernah diskusi juga kan sama beliau sama kawanku. Ya sebenarnya Mm-mm. banyak kayak misalnya kita sebut aja kayak mungkin yang sedang viral, yang udah terkenal juga kayak Mbak Najwa Shihab, Mm-mm. kayak Mm-mm. Mbak Mariana, kayak Panji gitu kan. Sebenarnya banyak banget ya Kak. Cuma menurut kita dari 10 teman-teman kita ini, Kak Sherly lah orang yang paling sangat-sangat membawa perubahan. Jadi itulah kenapa kita selalu posting tentang kakak. Padahal ya memang benar Kak, banyak orang hebat di sana. Cuma kita sudah terhipnotis ya dengan kata-kata kakak gitu. Waduh, ngeri Itu banget alasannya. terhipnotis. Apa contoh konkret perubahan yang teman-teman rasakan itu apa? Gimana? Kalau saya pribadi ya kayak contohnya dalam satu hari nggak baca 10 lembar itu kayaknya saya punya hutang nih dengan Kak Shirley. Oh gitu, dalam 10 mantap. dalam satu hari saya nggak belajar tentang apa ya skill baru gitu ya. Kayaknya saya punya utang, apalagi saya punya mimpi besar gitu. Dan di komunitas itu Kak kita saling mengingatkan. Jadi kan di grup itu ada yang udah tingkat akhir, ada yang kuliahnya semester 3, ada yang masih SMA. Bahkan yang dari SMA pun kita, kamu harus ikutnya SMPTN ya. Jadi kamu udah harus desain nilai dari sekarang gini 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 gini. Jadi kita kayak kakak senior. Itu perubahannya udah sangat-sangat berubah, Kak. Nih kalau boleh jujur ya, Kak. Saya juga Mm-mm. termasuknya menyesal ya, Kak, mengenal Mm-mm. Kakak di kala saya semester 7 meningkat ke semester 8. Itu kalau boleh jujur Kak, IPK saya dapat 4. Coba kalau saya kenal Kak Sherly dari belum awal kuliah, mungkin saya bisa target lulus cum laude. Tapi ya apalah daya, saya kenal Kak Sherly di akhir-akhir semester saya. Cuma dari situ Oh saya kemarin jadi kamu dapat pintar. 4 berarti IPK dong? 4, Masya Allah, itu Wow, saya nggak Masya percaya. Allah. I'm so Itu, proud of you, Win. aduh, coba Kak, aku kalau kenalnya dari semester awal, jauh lebih, perubahannya pasti jauh lebih drastis Kak. Wah, kalau kamu dari semester awal berarti Charlie saat itu kayaknya masih juga masih di Aku Australia, dua Win. aku 2016 Kak masuk kuliah dan Tapi kenal Kak itu Shirley. perubahan apa? Apa kamu jadi, maksudnya kenapa kamu bisa kok ya sebelumnya nggak dapat 4, Aku kemudian bisa dapat aku 4 apa? mm, Yang drastisnya itu apa? Konkretnya? kurangnya motivasi Kak. Jadi kuliah asal Hmm. kuliah datang selesai. Jadi kuliah tuh asal kuliah gitu kan, ketika udah tahu udah gitu aja. Tapi ketika saya kenal Kakak gitu kan, apalagi tujuan dari kuliah kita ini salah satunya kita bisa menyelesaikan masalah. Dan berarti saya harus paham banget dengan materi yang diajarkan dosen. Saya mesti paham banget dengan semua masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Nah, dari situlah timbulnya motivasi buat saya, oh saya harus belajar giat, saya harus belajar giat. Itu sih konkretnya Kak menurut saya, dan itu yang pertama. Yang keduanya saya lebih berani Kak. Lebih berani kalau di aku kan namanya farmasi itu ada ini Kak, asisten lab ya. Kalau Kakak mungkin asisten dosen, mungkin di kampus Kakak ya. Hmm. Kalau di Hmm. kampus tuh asisten lab. Dulu tuh saya nggak berani Kak, nggak berani ngambil sesuatu yang beresiko. Saya nggak berani. Semenjak saya kenal Kakak, tawaran itu datang, kata Kakak, kesempatan itu harus diciptakan, dan itu saya ambil, saya eksekusi. Dan sekarang saya jadi pendosen. Wih, mantap banget. Tapi Win, kamu sebetulnya sadar nggak sih motivasi itu sebetulnya muncul dari dirimu sendiri, cuma mungkin pengungkitnya ada dari luar. Ya, sadar Karena kalau banget. motivasi sadar ya, jadi mungkin dalam konteks ini media atau mediatornya adalah Shirley, tapi sebetulnya memang adalah keinginannya itu ada di kamu. Nah, pertanyaan Ta- Shirley adalah, pertanyaan Shirley nih, tapi Kak, sebelum, tapi oke Kak, oke. tapi Kak, sebelum motivasi itu ada, tujuan itu juga nggak jelas Kak. Jadi menurutku mungkin motivasi dari luar, tapi yang Kakak sampaikan semua itu benar. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, itu menentukan kualitas diri kita Kak. Jadi